teman-teman semuanya, hari ini aku mau nonton film The Architecture of Love karya Mbak Ika Nata. Pemainnya itu Putri Marino sama Mas Nikola Saputra. Nah, kayak gimana sih ceritanya? Nanti kita akan review filmnya. Terus apa aja nilai yang ada dalam film tersebut. See you. Aku nonton hari Sabtu jam 14.15 sambil nunggu jadwal. Aku buka paperback aku yang isinya ada buku, ada beberapa buku. Yang pertama itu ada buku Natasha Rizky, Kamu Tidak Istimewa. Terus ada juga yang lainnya apa ya, nah beli Al-Quran. Ini ada hadis-hadisnya juga, jadi lebih banyak baca. Situ juga ada Al-Quran saku, jadi buat di kendaraan kalau misalnya lagi mau murojaah. Terus ini ada stroke belanjanya. Yeay. Oke teman-teman semuanya, hari ini aku mau nuntasin review film yang udah aku tonton, yaitu berjudul The Architecture of Love karya penulis terkenal dan bestseller juga, yaitu Mbak Ika Natasha. Kemarin setelah saya menonton 2,5 jam, pemainnya itu ada Putri Marino, ada Nikola Saputra yang terkenal banget. Kemudian mereka itu berperan, yang pertama sebagai Raya, kemudian yang kedua itu sebagai River. Keduanya itu mengalami trauma mendalam terkait kehidupannya. Kalau si Raya ini, dia itu trauma karena mengalami perselingkuhan di rumah tangganya sampai akhirnya bercerai, kemudian menghilang pergi ke New York. Sedangkan River itu trauma karena secara tidak langsung dia menyalahkan dirinya sendiri karena istri dan anaknya itu meninggal, padahal bukan salahnya dia juga karena kecelakaan. Nah, akhirnya mereka bertemulah di sebuah pesta, kemudian mereka berkenalan, kemudian saling sapa, sampai akhirnya ada intensitas pertemuan yang terjadi di antara Raya dan River. Nah, yang menarik itu adalah ada satu lagi laki-laki yang juga naksir karena dikenalkan oleh temannya Raya, yaitu Erin. Nah, Raya ini dikenalkan dengan Aga, dan ternyata Aga itu adalah adik dari River, dan berarti keduanya itu sama-sama saling menyukai satu perempuan yang sama, yaitu Raya, seorang penulis terkenal di Indonesia. Nah, kemudian Aga ini karena tahu bahwa kakaknya itu tidak pernah lagi bertemu dengan orang, dengan manusia, dan sampai akhirnya ketemu lagi, kemudian ngobrol-ngobrol dengan Raya, Aga mengalah untuk tidak menyukai Raya, dan dialah yang ibaratnya mak comblang keduanya sampai akhirnya mereka bertemu kembali dan ya menjadi hubungan. Hanya saja karakter dari River ini, dia tuh sering ngilang-ngilang entah kemana, di saat dibutuhin kemana. Jadi gampang berubah karena mungkin akibat dari trauma mendalamnya, karena dia juga masih mencintai istrinya yang meninggal. Raya juga mengalami ibarat jatuh cinta sampai akhirnya dia bisa menyelesaikan 5 cerpen ya dalam beberapa pertemuan dengan River gitu, karena muncul harapan baru dari kisah hidupnya gitu. Di New York, Raya tinggal dengan Erin temannya, kemudian Raya juga memiliki pekerjaan, yaitu sebagai penjaga toko buku ya. Ada satu waktu Erin itu menyukai Dias itu adalah seorang musisi asal Indonesia yang juga bekerja di New York. Tapi karena Dias itu menganggap
Erin itu sebagai temannya atau sahabatnya, akhirnya Erin tidak diterima cintanya oleh Diaz, dan plot twistnya itu adalah Diaz menyukai atau menyatakan cintanya kepada Raya, sedangkan Raya itu tidak pernah sama sekali suka dengan Diaz. Dia hanya menyukai River. Nah, kemudian apa sih yang terkandung di dalam film tersebut? Nilai-nilai apa sih? Yang pertama itu kerja keras ya, kemudian rasa tanggung jawab, kemudian mandiri, kemudian ikhlas, kemudian apa lagi ya, rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian pantang menyerahkan ya. Nah, mungkin itu nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari beberapa karakter yang muncul di dalam film The Architecture of Love. Yang paling penting itu menurut saya, gimana caranya kita bisa menyembuhkan luka atau trauma mendalam kita sampai akhirnya kita bisa menerima